Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Forum Indonesia Bergerak. Kali ini saya akan mengusung tema atau membicarakan tema pembicaraan dengan judul jihad. Kata yang relatif sering kali disalahpahami, bahkan ingin sekali orang Barat menghapus kata jihad ini dalam Al-Quran, agar umat Islam mungkin tidak melawannya, kurang lebih begitulah. Inilah jihad yang sering distigmatisasi sebagai kata yang akan merusak ataupun membuat umat Islam intoleran. Inilah jihad yang seringkali disalahpahami. Oke, hadirin sekalian, Forum Indonesia Bergerak, saya akan mencoba memberikan makna yang berbeda dari kata jihad ini. Berangkat dari Al-Quran Surat At-Taubah ayat 20, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi kata kuncinya ada iman, hijrah, dan jihad. Siapapun, dimanapun dan kapanpun manusia berada, ia sedang melakukan sebuah aktivitas atau sedang berusaha atau sedang ikhtiar. Diam sekalipun merupakan sebuah aktivitas. Dalam sudut pandang Islam, setiap aktivitas yang nampak di permukaan kehidupan digerakkan oleh niat yang tersimpan dalam hati. Allah dalam hal ini menilai aktivitas atau amal manusia tidak sebatas apa yang nampak, namun Allah akan menilai lebih jauh, lebih dalam pada sumber penampakannya, yaitu niat. Dalam Islam, niat yang akan menentukan amal atau aktivitas itu diterima atau ditolak oleh Allah. Niat yang berupa harapan, niat itu di dalamnya berisi berupa harapan, keinginan, kebutuhan, dan kepentingan. Jika itu dipikirkan secara mendalam dan luas, maka niat itu akan membentuk sebuah visi. Ketika visi dipikirkan, ia akan melahirkan rencana. Ketika rencana dibicarakan, ia akan melahirkan aksi. Dan ketika aksi dilakukan, ia akan melahirkan pergerakan dan perubahan. Ketika pergerakan dan perubahan dilakukan, ia akan menghasilkan kemajuan. Jika niat itu dari dan untuk Allah, kemudian dipikirkan secara luas dan mendalam, maka akan melahirkan visi ketuhanan atau tauhid. Dengan dan melalui visi tauhid, kita membuat rencana-rencana besar untuk merubah dan memperbaiki dunia. Rencana besar yang ingin merubah dan memperbaiki dunia akan melahirkan aksi-aksi besar. Aksi besar itulah yang dinamakan jihad. Jadi tauhid, membuat tauhid dengan gagasan yang begitu besar, luas, dan menyeluruh akan membuat orang-orang beriman memiliki rencana-rencana besar untuk merubah dan memperbaiki dunia. Dan rencana besar ingin merubah dan memperbaiki dunia itu akan melahirkan aksi-aksi yang herois atau besar pula. Aksi besar itulah yang dinamakan jihad. Dengan demikian, jihad adalah sebuah upaya atau usaha atau ikhtiar yang luar biasa dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk merubah dan memperbaiki dunia. Jihad adalah sebuah amal yang besar, luas, dan menyeluruh yang lahir dari visi tauhid. Jika ada amal atau perbuatan yang tidak diorientasikan untuk merubah dan memperbaiki dunia sesuai dengan kehendak Allah, maka amal perbuatan itu menjadi rendah, biasa, dan murah. Jihad menjadi amal yang tinggi, besar, luas, dan mahal, dan megah yang hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki visi tauhid. Maka pantas orang-orang yang berjihad akan mendapatkan surga yang mahal, mewah, dan megah. Hanya orang-orang bodoh yang tidak mau berjihad. Karena hadirin sekalian, karena jihad adalah bentuk amal yang akan merubah dan memperbaiki dunia, maka apa yang akan ditawarkan secara konsepsi tentang dunia yang akan dirubah dan diperbaikinya menjadi tantangan untuk setiap mujtahid atau mujahid, tantangan bagi setiap mujahid yang berjihad untuk berijtihad, berpikir keras, secara sungguh-sungguh merumuskan konsep tentang tata dunia baru yang akan ditawarkannya. Berjihad tanpa konsep yang jelas, pasti, dan terukur sama dengan jihad yang ngawur yang hanya dilakukan oleh orang-orang bodoh. Maka dalam hal ini mujahid itu harus menjadi orang-orang yang cerdas, yang dibatok kepalanya lahir ide, gagasan, dan pemikiran yang besar dan luas untuk merubah dan memperbaiki dunia ini. Apa yang ditawarkannya oleh mujahid? Itu persoalannya. Ijtihad yang melahirkan konsep yang besar dan luas yang akan merubah dan memperbaiki dunia akan menyadarkan mujahid akan keterbatasan dan kekurangan dirinya di hadapan Allah.
Karena terbayang dari konsep itu akan tantangan dan masalah yang akan dihadapi. Maka mujahid dalam kesadaran ini akan melakukan mujahadah terus-menerus atau mendekatkan diri sedekat-dekatnya pada Allah untuk terus membersihkan hati dari niat yang keliru, kotor, dan menyimpang. Hadirin sekalian yang berbahagia, dengan kekuatan spiritual yang dalam inilah seorang mujahid akan memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk hadir dan tampil memimpin pergerakan dan perubahan zaman. Mujahid yang memiliki kecerdasan intelektual dan kedalaman spiritual tidak akan menjadi pengekor yang diam dan pasrah, apatis dan skeptis dengan mengikuti perubahan dan pergerakan zaman. Ia bukan gedebong pisang yang hanyut di bawah arus air, tapi ia akan melawan arus itu sendiri. Namun ia akan datang menatap dan menantang zaman untuk ia pengaruhi, kendalikan, rubah, perbaiki, dan pimpin. Mujahid dengan visi tauhid akan menjadi orang-orang yang paling sibuk di muka bumi ini karena baginya tidak ada tempat untuk istirahat, berhenti, apalagi diam. Visi tauhid yang tak terbatas tidak akan pernah ada yang bisa membatasi geraknya. Saya ulangi, visi tauhid yang tak terbatas itu tidak akan pernah ada yang bisa membatasi geraknya. Visi tauhid yang luas itu tidak akan membuat buntu langkah-langkah para pejuang di jalannya atau para mujahid. Jadi mujahid tidak akan pernah buntu karena keluasan konsepsi tauhidnya itu. Oke, itu makna jihad yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.